B, yang mana di sini saya membuat sebuah mini pit untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu morfologi dan klasifikasi untuk menentukan jenis tanah sesuai dengan morfologinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil tanah dan volume tanah. Profil tanah merupakan suatu penampang vertikal dari tanah yang menunjukkan suatu horizon yang digunakan, sedangkan volume tanah merupakan suatu bagian dari urutan tanah yang tersusun atas horizon A, E, dan B. Baiklah, pertama-tama saya akan menentukan horizon setiap lapisan tanah. Ini saya menggunakan pisau ini untuk menggaris setiap lapisan. Baiklah, saya akan melakukannya. Baiklah, di sini saya menemukan 3 horizon. Yang pertama, saya katakan horizon O, yang mana banyak mengandung bahan organik. Dan yang kedua, saya katakan horizon A, yang mana horizon A ini tanah campuran dari bahan organik. Dan yang ketiga, horizon C, yang mana tidak mengandung campuran antara horizon O dan A. Selanjutnya saya akan menentukan ukuran setiap lapisan. Lapisan pertama saya katakan 0 sampai 13. Lapisan kedua 0 sampai 30. Yang ketiga 0 sampai 50. Baiklah, di sini saya akan menentukan struktur tanah setiap lapisan. Yang pertama, lapisan O memiliki struktur kasar, dan kedua lapisan A memiliki struktur kasar juga, dan yang ketiga lapisan C memiliki struktur halus. Baiklah, di sini saya tidak menemukan bahan induk kasar. Baiklah, di sini saya akan menentukan perakaran tanah setiap lapisan. Yang pertama, perakarannya bisa dilihat banyak atau sangat banyak. Dan kedua, perakarannya sedang. Dan yang ketiga, tidak mempunyai perakaran. Baiklah, saya akan mengambil setiap lapisan untuk mengidentifikasi selanjutnya. Pada horizon O, memiliki warna horizon menggunakan buku Mansell terletak pada 10R 3/1 dengan nama reddish gray. Dan lapisan ini tidak memiliki tekstur dikarenakan penyusun tanah ini yaitu dominan bahan organik dan memiliki konsistensi tidak lekat, tidak ada tanah tertinggal. Horizon A terletak pada 10R 5/2 dengan nama weak red
yang mana lapisan ini memiliki tekstur liat berpasir, rasa halus, berat tetapi terasa sedikit kasar, membentuk bola, mudah digulung, melekat sekali, dan memiliki konsistensi lekat, tanah tertinggal pada kedua jari. Dan yang terakhir adalah horizon C, terletak pada 10R 8/1 dengan nama Wheat, yang memiliki tekstur liat berdebu, rasa halus, berat, agak licin, membentuk bola, mudah digulung, sangat lekat. Lapisan ini memiliki konsistensi sangat lekat, sukar untuk melepas kedua jari. Proses pedogenesis pada tanah ini diawali dengan pelapukan batu sedimen, setelah itu berubah menjadi mineral, setelah mengalami pelapukan lagi sehingga menjadi liat, setelah mengalami pelapukan menjadilah unsur hara, dan itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Setiap sentimeter itu bisa memakan waktu ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Pada tanah ini memiliki relief yang datar, mengakibatkan tanah ini sebagai tanah endapan karena air jatuh pada daerah yang datar. Relief mempengaruhi proses pembentukan tanah dengan cara mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan massa tanah, mempengaruhi dalamnya air tanah, mempengaruhi besarnya erosi, mengarahkan gerak air dan bahan-bahan terlarut. Pengaruh relief terhadap proses pedogenesis dapat diingat menyatakan water run downhill, air selalu mengalir ke lereng bawah, yang mengakibatkan erosi berubah relief tanah. Daerah terlereng menjadi lebih kering karena infiltrasi kecil. Di kaki lereng run-off kecil, infiltrasi besar tanah lebih lembab. Proses pembentukan tanah terutama berupa proses pelapukan bahan organik dan bahan mineral. Pencampuran bahan organik dan mineral di permukaan tanah, pembentukan struktur tanah, hasilnya horizon A dan C, maka dapat dikatakan tanah ini adalah jenis tanah aluvial.